Riders, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Auto Rider. Saat ini saya sekarang ada di Bandung ya, Jalan Raya Ciberem. Kebetulan saya dengar kabar di sini ada motor yang bisa kita cobain. Kita akan masuk. Ini namanya Honda Daya Adicipta Motora. Ini adalah satu-satunya dealer Honda Big Wing di Jawa Barat. Kita masuk aja yuk. Halo, Mas Aldo ya? Apa kabar, Kang? Baik. Baik. Kang, katanya ada motor yang bisa kita cobain di sini. Boleh? Rebel paling ya? Ah, Honda Rebel. Sip. Iya. Boleh ya? Kita Yaudah. foto-foto di Oke. sini, bikin video. Saya Oke, cobain sebentar. iya. Asik. Sip. Boleh. Oke. Thank you, Kang. Pinjam bentar ya. Bentar ya. Oke. Mantap nih. Yuk. Oke. Thank you, Kang. Ayo, mari. Nah, kita udah pegang kunci nih. Ayo, kita lihat motornya. Ada di depan showroom. Showroomnya gede juga ya. Nah, dia nih. Kunci udah sama kita, motor udah ada, kita langsung cobain aja. Oh ya, kalau Anda mau langsung lihat motor ini dari dekat, pegang-pegang, berinteraksi langsung, atau mau pesan, Anda bisa nanti tanggal 10 Agustus datang ke pameran otomotif terbesar di Indonesia, Gaikindo International Auto Show. Sepertinya Honda juga akan hadir di sana dengan semua varian big bike-nya, mungkin di atas 250 cc, salah satunya Honda Rebel ini. Kalau Anda mau, kita ketemu di sana ya. Kayaknya nanti kita ada bikin sesuatu dari sana. Tunggu aja, oke? Sekarang kita cobain dulu motornya. Enteng banget, itulah impresi pertama yang kami rasakan saat mencoba motor Honda bergaya klasik ini. Mungkin karena bobotnya hanya 190 kg, mungkin juga karena posisi riding yang rendah, sehingga titik gravitasi motor ini juga rendah. Uniknya lagi, meski ban depan cukup besar, nyaris mirip dengan yang belakang, motor tetap terasa enteng. Gayanya yang bober banget, bentuk motor rendah dan mengecil di bagian belakang. Dengan menggunakan ban tebal, ternyata tidak membuatnya berat, terutama saat riding. Posisi duduk santai banget, stang juga bisa dijangkau dengan mudah, cukup enak juga buat rider jangkung seperti saya. Hanya saja memang posisi kaki harus agak mengangkang karena dekat banget dengan mesin. Lagi pula mungkin motor dengan genre ini paling pas dengan riding posisi seperti ini ya. Panel indikator yang minim makin mencerminkan motor klasik. Nggak banyak yang bisa dipantau saat siang, tampilan pun terasa kurang jelas menurut kami. Mending merasakan sensasi ridingnya aja deh. Tenaganya terasa pas, tidak kurang, tapi juga tidak lebih. Memang bukan buat geber-geberan, soalnya memang enak merasakan tendangan torsi pada putaran rendah. Apalagi suspensinya empuk banget, pas buat menikmati riding baik jarak dekat maupun jarak jauh sekalipun. Sayangnya memang hanya jok rider yang nyaman. Jok pembonceng cukup kecil sehingga kami tidak menyarankan buat membonceng jarak jauh. Malah sih lebih pas dicopot dan riding sendirian dengan gaya single seater. Cakep banget deh. Motor klasik dari Honda ini ya namanya juga motor klasik ya. Anak kuncinya aja kita nggak bisa nemuin lubangnya di depan sini karena lubangnya ada di sebelah kiri. Mesinnya 500 cc sama dengan saudara-saudaranya Honda CB 500F atau Honda CB 500X yang bergaya agak-agak off-road itu ya. Jadi suara mesinnya juga mirip sebenarnya. Kita cobain.
khas mesin 2 silinder. Sebelum ngomongin mesin, kita ngomongin desain dulu ya. Dengan tampilan cruiser, kayaknya memang Honda menyasar segmen dari Harley Davidson, karena ini kayaknya sekelas sama Street 500. Tampilannya gaya-gaya cruiser, tapi ada gaya bobbernya juga, karena bannya besar depan dan belakang. Jadi di depan ini pakai ban 130, profil 90, ring 16. Di belakang juga ban 16 inci, lebarnya 150, profil 80. Jadi kelihatannya ban depan sama ban belakang ini sama besarnya, sama gendutnya, dipadu dengan sasis yang ke belakang lebih rendah, joknya juga rendah, sehingga memang tampilannya seperti aliran-aliran bobber yang dari zaman 1930-an itu sudah ada. Mungkin Anda nanti akan melihat kita sudah nyobain juga Triumph Bonneville bobber, gayanya mirip sama ini, cuman bedanya kalau di sini Anda masih bisa melihat sepasang shockbreaker di belakang. Gayanya klasik, jadi nggak monoshock tapi shocknya stereo nih, ada 2. Di depan pakai shockbreaker juga teleskopik dengan diameter 41 mm. Rake-nya juga agak centang ke depan sehingga mendukung gaya ini, gaya cruiser dan bobber ini. Dan pastinya akan lebih enak buat berkendara jarak jauh, lebih nyantai, lebih stabil harusnya. Sementara dengan sasis yang bentuknya seperti ini, tangki juga mungkin sedikit semi-semi teardrop ya ini. Dengan kapasitas sekitar 11,2 liter, Anda bisa cukup jauh jalan-jalan. Mungkin kita belum bisa coba konsumsi dan performanya, karena ya ini juga lagi-lagi ini motor cruiser, motor yang bukan buat kebut-kebutan. Kalau Anda pernah melihat video kami pada saat launching, Honda Rebel pada saat itu tidak ada jok belakangnya. Jadi dengan mudah sekali jok belakang itu dicopot, hanya 1 baut saja, terus tinggal ditarik, copot, sehingga Anda bisa riding sendirian, seakan-akan ini motor single seater. Dan kalau mau lebih ekstrim lagi, gampang sekali mencopot bagian fender belakang itu, sehingga motornya kelihatan buntung dan Anda bisa membuat sedikit modifikasi di sana untuk kelihatan lebih maco lagi. Ciri khas motor klasik memang kental banget di Honda Rebel ini. Namanya sebenarnya Honda CMX 500 Rebel, tapi enaknya sih bilangnya Honda Rebel aja ya. Selain misalnya kunci kontak ini berbeda dengan kunci stangnya, karena kunci stangnya ada di sebelah kanan, jadi tepat di bawah stang. Kalau Anda pernah punya Honda yang dari zaman dulu itu pasti memang terpisah antara kunci kontak sama kunci stang. Terus lampu depan itu tidak seperti motor-motor sekarang pada umumnya yang lampu kristal ya. Mikanya bening, ini mikanya dia mirip sama mika motor lawas. Bolam-bolamnya pun belum pakai LED, masih semua pakai bolam halogen biasa. Begitu juga dengan lampu sen, semuanya masih pakai bolam biasa. Spion juga tidak mencirikan aura sporty karena semuanya bundar. Begitu juga ke belakang ini, lengan ayun belakang ini juga tidak kotak, tapi Honda membuatnya bundar, termasuk setelan rantainya juga bundar. Jadi benar-benar aura klasiknya terasa kental di sini. Cuman memang ada beberapa sentuhan modern di motor ini. Misalnya speedometer yang bentuknya sudah klasik itu ternyata isinya nggak klasik. Jadi tidak analog, bukan bentuk jarum dan segala macam, tapi itu sudah full digital. Nanti kita akan lihat seperti apa nyalanya. Kalau menurut kami sih sayangnya kalau siang nggak gitu kelihatan ya. Tapi kalau begitu malam, warna birunya itu signature banget, mencirikan benar-benar oke. Ini jelas banget dilihat. Di speedometer memang nggak terlalu banyak fitur yang bisa Anda temukan, bahkan tachometer pun nggak ada, hanya bisa melihat kecepatan, dan untungnya ada petunjuk fuel meter atau Anda bisa melihat jumlah bahan bakar yang tersisa dari tangki yang 11,2 liter ini, dan ada odometer dan 2 trip meter, belum ada MID-nya. Nah, ini ada Angga nih. Enggak, tingginya berapa enggak? 170 cm. Dia duduk di sini nyaman banget karena
tinggi joknya hanya 690 mm. Jadi ya pasti Anda dengan gampangnya duduk di sini dan nggak terlalu susah buat menghandle motor. Enak nggak motornya nggak? Kalau buat duduk oke, nyaman. Buat duduk oke ya? Ya, nyaman. Stangnya juga nggak terlalu lebar. Tapi Anda yang punya tinggi mungkin nggak nyampe 170 atau mungkin sekitar 160-an harusnya bisa duduk dengan nyaman di sini. Joknya juga tidak terlalu lebar, tangkinya juga di bagian belakang ini menyempit sekali sehingga thank you ya bro. Sehingga jadi Anda tidak terlalu mangang duduk di sini. Cuman memang pada saat duduk box persneling yang di sebelah kanan ini kelihatan agak menonjol dibandingnya sebelah kiri sehingga mungkin tidak ada penahan juga di sebelah kiri ini. Mungkin Anda bisa bersentuhan dengan box persneling nih bagian mata kaki atau betis sebelah kanan. Jadi agak-agak hati-hati ya. Tapi overall ini riding posisinya enak, stangnya juga cukup jauh di depan. Kalau mau modifikasi mungkin bisa pindahkan si footstep ini agak ke depan sehingga gaya cruisernya benar-benar terasa ya. Ada sayangnya lagi, kayaknya knalpotnya mungkin Anda bisa lebih kreatif lagi nanti membuat knalpot, mungkin bikin slice cut atau gimana yang mencirikan kesan klasik. Cuman saran kami lebih baik mempertahankan aura dari warna dari motor ini karena sama sekali tidak ada chrome di motor ini. Semuanya temanya Dove. Ada 3 warna yang ditawarkan oleh Honda, hitam, ini mungkin apa ya, abu-abu namanya, dan merah. Semuanya tidak ada chrome-nya. Jadi klasik tapi ada kesan modern karena warna Dove ini. Apa yang kami suka dari motor ini, desainnya klasik. Jadi sama sekali nggak ada ciri-ciri khas motor modern di sini. Yang bikin dia terasa modern memang hanya speedometernya yang digital ini dan mungkin paduan warna ya, hanya ada hitam berpadu dengan warna tangki ini dan tidak ada chrome sama sekali. Bahkan semacam apa namanya, mounting untuk sein ini karet hitam juga, dan di bawah stang ini rasanya itu yang kami suka juga, getarannya tidak terlalu terasa sampai ke stang karena di sini ada mounting karet juga di segitiga atasnya. Tenaganya enak banget, torsinya nendang dari putaran bawah, tapi memang sayangnya di atas kurang begitu responsif ya. Ya namanya juga motor klasik, tidak buat geber-geberan. Yang kami suka lagi adalah suspensinya empuk, joknya cukup suportif yang depan, tapi untuk yang belakang ya jok kayak jok ala-ala lah ya, nggak terlalu lebar sehingga mungkin kalau buat jalan jauh agak capek nantinya. Demikian review kami mengenai Honda CMX 500 Rebel ini, semoga Anda menyukainya. Kalau Anda suka, klik like di video ini, jangan lupa subscribe ke channel kami, klik juga tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi ke video-video berikutnya. Jadi sampai jumpa.